Baik, kita kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu yang kita bahas pada hari ini adalah prosedur dan fungsi. Ya, nah kita lihat dulu pada slide. Tujuan perkuliahan, mahasiswa mengetahui struktur prosedur, cara menggunakan dan memanggil prosedur nanti. Nah, mahasiswa dapat mempraktekkan prosedur dalam kasus yang berkaitan. Nah, materi yang pertama kita bahas adalah prosedur. Setelah prosedur kita membahas fungsi. Nah, pemrograman modular, jadi pemrograman yang memecah persoalan menjadi sub-sub persoalan yang yaitu subprogram. Jadi tidak dalam satu halaman, tapi kita pecah di beberapa sub-sub yang lain. Nah, cara memecahnya kita menggunakan prosedur ya. Nah, kemungkinan pemrograman memanggil kembali subprogram yang telah didefinisikan setiap kali diperlukan dalam pemrograman tersebut ya. Jadi subprogram yang sudah kita buat bisa kita panggil kembali ya. Program tidak perlu mendefinisikan sekumpulan instruksi berulang-ulang. Jadi satu code yang kita rasa sama, kita bisa pisahkan ke subprogram, terus nanti di program-program yang lain ketika menemukan sintak yang sama, kita tidak perlu menuliskan kembali, cukup memanggil subprogramnya saja. Nah, analoginya seperti ini. Jadi di sini disediakan beberapa dokumen file gitu ya. Jadi masing-masing dipecah menjadi subprogram 1, subprogram 2, subprogram 3 yang masing-masing mengerjakan suatu tugas atau sebuah tugas atau penghitungan nanti di dalamnya semua dikerjakan di sana. Nah, nanti semua dipanggil di program utama. Jadi biasanya itu compiler ataupun untuk pemrograman itu pasti menjalankan main programnya atau program utamanya. Nah, dari program utamalah nanti akan memanggil sub-sub program tertentu. Nah, dalam file yang sama dengan program utama, jadi diletakkan ya dalam file yang sama dengan program utama, tetapi di file yang terpisah, tapi di satu folder yang sama ya. Tipe subprogram. Nah, ada prosedur dan fungsi. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini adalah prosedur ya. Secara teori adalah prosedur adalah sederetan instruksi algoritma yang diberi nama yang akan melakukan tujuan tertentu atau tugas tertentu ya. Nah, dalam penulisannya pseudocode-nya ya ada initial state, final state ya. Keadaan awal terus keadaan akhir setelah prosedur dipanggil. Ada deklarasi, terus badan prosedurnya, jadi isi dari prosedurnya ya, struktur penulisan dalam pseudocode-nya. Nah, kita buat dalam notasi algoritma. Nah, jangan lupa prosedur, nama prosedur, terus nanti bila dilengkapi atau diikuti dengan tipe data, yaitu bukan tipe data tapi parameter ya. Ada parameter 1, parameter 2 sampai parameter ke n, dilengkapi dengan tipe datanya ya. Nah, initial state-nya, kondisi awalnya seperti apa, kondisi akhir yang diharapkan seperti apa. Terus began, nah dalam began bisi instruksi dalam prosedur. Pemanggilan prosedur. Kalau di sini dalam algoritma pemrograman, prosedur dipanggil di program utama biasanya ya. Yang dipanggil adalah nama prosedurnya lengkap dengan parameter aktualnya ya. Apa itu parameter aktual nanti kita bahas ya. Ketika dipanggil, kita panggil nama prosedurnya lengkap dengan parameternya yang harus kita isi nanti ya. Secara aturan penulisannya sudah disediakan di sini. Nah, nanti ada variabel lokal dan variabel global. Nah, variabel lokal itu dideklarasikan dalam subprogram itu sendiri. Di dalam tubuhnya mendeklarasikan sebuah variabel. Dan itu hanya berlaku secara lokal untuk subprogram tersebut saja. Tidak dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh subprogram yang lain, bahkan oleh program utamanya. Ya, hanya berlaku di lokal saja di subprogram tersebut. Nah, nanti ada variabel global, dideklarasikan dalam program utama. Ya, dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh subprogram apapun yang terdapat dalam program tersebut. Jadi, sub-subprogram yang ada dalam program tersebut dapat memanggil variabel global. Nah,
Tadi saya singgung tentang parameter ya. Jadi parameter juga ada tipenya atau jenisnya, yaitu parameter formal dan aktual ya. Parameter formal itu ditulis pada saat prosedur dideklarasikan. Jadi ketika pertama kali dibuat ya. Jadi ketika Anda membuat prosedur, lengkapi dengan parameter formal. Parameter harus ada sesuai kebutuhan ya. Kalau memerlukan parameter, kita tuliskan parameter. Kalau tidak memerlukan parameter, tidak perlu kita tuliskan. Aturan penulisannya sudah ada ya, lengkap dengan. Jadi ketika Anda membuat prosedur pertama kali, berarti Anda sedang mendefinisikan parameter formalnya. Nah, terus parameter aktual adalah parameter yang ditulis pada saat prosedur dipanggil. Kita berikan aktualnya, nilai aslinya berapa sih? Nah, itu ditulis pada saat prosedur dipanggil. Kalau kita balik kembali, nah di sini dinamakan saat memanggil prosedur, nama prosedur lengkap dengan parameter aktualnya atau nilainya berapa ya. Nah, program utama, subprogram. Nah, kita lihat di sini sudah dibuatkan sebuah ilustrasi ya. Jadi kita lihat dulu subprogramnya. Prosedur luas ya. Luas. Di sini ada parameter formal. Jadi yang gunanya melewatkan nilainya ya. Float bertipe float untuk panjang dan lebar juga bertipe float. Nah, di sini jelaskan bahwa parameter ini bersifat formal. Nah, ketika dipanggil, di mana dipanggil? Di program utama atau di main program baru diberikan nilai aktualnya, parameter aktualnya. Nilai aslinya berapa? Nah, Anda lihat di sini yang dipanggil nama prosedurnya luas. Dipanggil di program utama dengan luas, lengkap dengan parameter aktualnya. Diisikan nilainya berapa? 10, 20 di sini. Bisa juga nanti diganti parameter aktualnya 5, misalnya untuk panjang, lebar 30 misalnya seperti itu. Ya, dari sini semoga Anda sudah memahami pembuatan prosedur, terus parameternya, terus ada parameter formal dan parameter aktual serta pemanggilan pemanggilan subprogram di program utama seperti yang di sini. Nah, parameter formal dibagi lagi, ada parameter input, ada parameter output, dan ada juga parameter aktual ya. Parameter formal dibagi lagi input dan output. Parameter formal, jenis parameter formal itu ada input, output, dan kedua-duanya input dan output ya. Jadi ketika Anda membuat prosedur pertama kali, Anda akan mendefinisikan parameternya. Nah, parameter tersebut adalah parameter formal. Nah, masing-masing parameter bisa memiliki sifat, yaitu parameter input, output, bahkan input dan output. Contoh di sini penulisannya ya, prosedur luas segi 4 ya. Jadi ada deskripsinya menghitung luas segi 4. Initial state-nya panjang dan lebar sembarangan, final state-nya luas segi 4 ditampilkan. Kamus data panjang, luas, lebar bertipe data float ya. Atributnya variabelnya di sini dijelaskan. Begin berisi tentang logiknya sekarang ya. Input panjang berarti di sini menginputkan nilai panjang dan lebar. Setelah diinputkan baru dilakukan perhitungan luas ya. Luas diisi dari perhitungan panjang kali lebar. Setelah didapat hasilnya baru ditampilkan menggunakan perintah output. Output di sini bisa menggunakan bahasa C dan bahasa yang lain. Nah, jadi final state-nya adalah luas segi 4 ditampilkan. Nah, pemanggilan. Argumen panggil. Nah, di sini kamus data prosedur luas segi 4 menghitung luas segi 4, kamus datanya began untuk logiknya. Nah, luas segi 4 ya, jadi dipanggil nama prosedurnya. Anda lihat apakah ada parameter? Tidak ada parameter karena nilai itu langsung diinputkan. Nah, inilah kamus datanya untuk pemanggilan. Pemanggilannya bisa di subprogram yang lain atau di dalam program utama. Nah, di sini ada lagi parameter inputnya ya, lengkap dengan output. Ketika membuat sebuah prosedur luas segi 4, nah di sini dapat Anda lihat inputnya panjang dan lebar bertipe data integer. Outputnya hasil perhitungannya akan disimpan di variabel di parameter hasil ya, yang bertipe data integer. Nah, di sini Anda lihat logiknya hasil diisi dari perhitungan panjang kali lebar.
Nah, selanjutnya untuk menampilkannya, ya, menampilkan subprogram tadi di program utama, misalnya di sini, ya. Anda lihat pertama itu dideklarasikan dulu, ya, panjang dan lebar, luas segi 4 di sini. Nah, lihat output di sini, ya, menampilkan luas, ya, luas. Jadi nilainya luas langsung bisa ditampilkan, ya, output ditampilkan. Perhitungannya dilakukan di mana? Dilakukan di bagian sub program di sini, ya, luas segi 4 dilakukan. Kita panggil panjang dan lebar, kita isi nilainya, ya. Terus luas akan secara otomatis ada isinya karena luas bersifat parameter output, ya. Jadi bisa ditampilkan nilainya berapa di sini. Kapan diisi? Nah, di sini langkah pengisiannya, panjang dan lebar diisi, ya. Misalnya printf masukkan panjang, printf masukkan lebar. Nah, itu menginput atau mengisikan nilai pada variabel. Nah, ada juga parameter masukan, ya. Nilai parameter aktual diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Nah, di sini kita lihat saat membuat pertama kali prosedur 1 misalnya, input yang diinputkan adalah ini bersifat parameter input, ya, X dan Y, tipe datanya integer. Logiknya X diisikan dari X plus 1. Ingat X plus 1 dan Y diisi dengan Y plus 1. Outputnya adalah variabel X, Y. Dipanggil di program utama. Ini dipanggil, ya. Nah, di sini diisi nilai X dan Y-nya, ya. Nah, kita lihat bagian logiknya, bagian bigannya, ya. Apa dalam bigan sampai N-nya di sini logiknya berarti 1 dipanggil. 1 dipanggil, ya. Dan diberikan nilai aktualnya 4 dan 10 di sini, ya. Di sini dipanggil 4 dan 10 berarti nanti nilai di sini adalah 4 dan 1. Ingat X itu adalah kalau di subprogramnya X sama dengan X plus 1 berarti 4 plus 1, 5, ya. Dan Y berarti kan 10, berarti 10 plus 1, nah, berarti hasilnya adalah 5 dan 11. Nah, itu tadi pemanggilannya untuk prosedur dari membuat di awal, ya, aturan penulisan prosedur, terus nanti pemanggilan prosedur, ada parameter formal, ya, terus ada parameter aktualnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya juga disediakan video untuk penulisan prosedur. Di sana dapat Anda perhatikan lagi lebih detailnya, ya, bisa disimak di sana. Nah, pada video ini adalah tentang untuk teorinya dulu. Setelah prosedur kita masuk kepada fungsi, ya. Subprogram kedua yaitu fungsi. Nah, fungsi itu tidak menampilkan nilai atau void istilahnya, ya. Tidak mengembalikan sebuah nilai. Jadi kalau Anda lihat tadi kan kebanyakan output cetak, ya. Tidak ada semua mencetak gitu, ya. Untuk menampilkan hasilnya kita perlu parameter output di sana. Nah, bagaimana dengan fungsi? Nah, fungsi itu adalah sebuah subprogram yang mengembalikan nilai, ya. Nilai yang dikembalikan itu nanti dapat kita lihat, ya, nilai apa yang dikembalikan. Ini kilas balik tadi yang pertemuan pertama tentang pemecahan sebuah program menjadi sub-subprogram, dan semua sub-subprogram itu dapat dipanggil di program utama. Nah, kembali kita ingat ada parameter formal, parameter aktual. Nilai aslinya berapa, aktualnya berapa sih gitu. Nah, tipe data yang dikembalikan karena fungsi mengembalikan sebuah nilai, mereturnkan sebuah return value, jadi dia bisa mengembalikan sebuah nilai dalam bentuk tipe data yang sudah Anda ketahui, ada karakter, integer, float, double, boolean. Nah, tipe data yang dikembalikan adalah dapat berupa kembali karakter, integer, float, double, dan boolean.
tipe data kembalian. Jadi dia mengembalikan sebuah nilai ya. Setelah diproses dia mengembalikan sebuah nilai. Maksudnya dikembalikan di sini berarti dia setelah memproses, melakukan sesuatu perintah, ada hasilnya dia kembalikan. Dikembalikan siapa? Kepada yang memanggilnya nanti ya. Fungsi merupakan sekumpulan pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama ya. Fungsi dapat dipanggil beberapa kali ya di tempat yang berbeda dalam program. Jadi fungsi dapat dipanggil di tempat yang berbeda dalam satu program. Memudahkan dalam pengembangan program, menghemat ukuran kode. Ya, kita menghindari penulisan kode yang berulang-ulang. Jadi menggunakan yang namanya fungsi untuk mengurangi adanya penulisan kode yang berulang-ulang. Bagian fungsi yang menerima masukan disebut argumen atau parameter. Sekali lagi ada parameter. Nilai yang dihasilkan oleh fungsi disebut dengan nilai balikan atau value, return value. Ada nilai yang dikembalikan. Setelah diproses, ada nilai kembaliannya. 1 plus 1 ada hasilnya dikembalikan. Itu untuk sederhananya ya. Parameter sudah tadi aktual dan parameter formal ya. Ini kita lihat kembali tentang subprogram yang tadi ya. Tentang parameter formal dan parameter aktual di prosedur. Nah, parameter function, letak parameter bebas asal antara formal dan aktual harus bersesuaian letaknya ya. Jadi nanti urutannya harus sesuai antara parameter formal dan aktual. Ketika Anda mendeklarasikan itu menggunakan parameter formal, susunannya seperti apa. Ketika Anda memanggil juga harus bersesuaian dengan susunannya, integer, double. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, itu nanti ada miss di sana, ya. Dan pada penulisan fungsi juga ada aturannya, ada sintaknya ya. Ingat, harus ada nilai balikan, return value-nya. Return value bisa berupa apa? Tipe data ya. Bisa integer, float ataupun karakter nantinya. Nama fungsi, ya nama fungsi bisa kita tentukan secara bebas. Ingat untuk parameter formal, ingat tipe data dulu di awalnya, tipe data baru nama variabelnya. Bila lebih dari 1, tipe data baru nama variabelnya. Ya, jangan lupa ada return value-nya di sana. Jadi fungsi itu pasti memiliki return value. Ya, umumnya seperti itu ya. Ingat ada return value-nya. Contoh ketika membuat keliling lingkaran, ya kita ngebuat float. Berarti tipe data kembaliannya adalah float ya. Namanya keliling lingkaran dan dia memiliki parameter formal ya. Bertipe data float juga dengan nama parameternya R ya. Terus juga ada sebuah fungsi nanti yang kita buat untuk membandingkan mana sih dari dua buah variabel itu yang memiliki nilai lebih besar. Kita pakai saja integer, berarti nanti nilai kembalian dari perbandingan inilah berupa tipe data integer ya. Di sini juga memiliki parameter formal yaitu A dengan tipe data integer dan B dengan tipe data integer ya. Nah, setiap fungsi yang dipanggil dalam program harus didefinisikan terlebih dahulu. Ya, ingat didefinisikan dahulu. Kalau didefinisikan fungsi diletakkan sebelum fungsi main, maka tidak perlu prototipe fungsi. Fungsi hanya diperlukan jika definisi fungsi diletakkan setelah fungsi main. Ini aturan penulisannya aja ya. Ya. Baik, selanjutnya di sini adalah fungsi memberikan nilai balik digunakan pernyataan return. Ya, ingat ada returnnya. Return dikembalikan apa? Returnnya berupa ungkapan ya, ekspresi apapun ya. Return bisa mengembalikan nilai, intinya ada returnnya. Coba kita lihat dulu di sini ya. Pada dasarnya fungsi dapat memanggil fungsi lain ya. Fungsi dapat memanggil fungsi lain, bahkan fungsi dapat memanggil dirinya sendiri ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Fungsi disediakan tiga buah fungsi di sini. Fungsi 1, fungsi 3, fungsi 2. Nah, baik, fungsi 3 dipanggil di fungsi 1 ya. Fungsi 1 dipanggil di main function atau di main program.
ya, dipanggil. Fungsi 2, nah di sini memanggil fungsi 2. Berarti main program memanggil fungsi 2. Fungsi 1 main program memanggil fungsi 1, berarti dia secara tidak langsung memanggil fungsi 3 karena fungsi 3 dipanggil di fungsi 1. Pada main program juga memanggil fungsi 2, berarti fungsi 2 dipanggil dari fungsi 2 di sini ya. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, fungsi dapat dipanggil oleh fungsi lain bahkan oleh dirinya sendiri. Nah, penulisan dalam pseudocode-nya ya. Seperti biasa ada kamus datanya, berarti variabelnya di sini di sinilah fungsi mempunyai nilai balik dan parameter. Ya, untuk kamusnya tadi yang saya jelaskan memiliki 2 variabel A dan B ya, berarti berdata integer. Fungsi jumlah berarti ini fungsinya menjumlahkan, berarti variabel A dan B dijumlahkan. Nah, dipanggil, nah di sini sudah dipanggil menggunakan berarti ini dipanggil nama fungsinya lengkap dengan parameter aktualnya ya. Nah, nanti seperti itu. Jadi diberikan nilai aslinya berapa? 5.800. Nah, kita lihat lebih detail lagi. Misalnya kita memecah sebuah program menjadi 3 berkas ya. Header itu untuk menampung semua berkas-berkas atau library yang kita gunakan, termasuk fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di program tersebut. Di bagian header kita deklarasikan dulu. Setelah hal tersebut kita baru membuat fungsinya sendiri. Di subprogramnya ini fungsinya ya. Berarti dia membuat fungsi jumlah dengan parameter formal A dan B dengan tipe data masing-masing adalah integer. Nah, ini variabel namanya variabel lokal, hanya yang berlaku di dalam fungsi tersebut. Di prosedur juga sama ya. Jumlah akan diisi dari operasi A plus B. Nah, ingat ada return value ya, return value berarti yang dikembalikan adalah operasi A plus B. Jumlah ada nilainya, berarti jumlah siap untuk jumlah yang telah berisi nilai siap untuk dikembalikan nilainya atau di-returnkan nilainya ya. Berarti sekarang di sini berarti fungsi jumlah sudah memiliki nilai ya. Nilainya dari mana? Dari variabel jumlah di sini karena di-returnkan jumlah nilainya berapa. Oke, dan dipanggil di main function ya. Dipanggil di sini. Pemanggilannya. Di sini fungsi jumlah dipanggil dan diberikan parameter aktualnya 5 dan 10. Berarti A nilainya 5, B nilainya 10 ya. Berarti hasil ketika ditampilkan sudah berisi nilainya, berarti nilainya ada 15 plus 10. Nah, ini merupakan contoh animasinya sederhana. Jadi ketika terjadi passing ya, jadi pengiriman nilai aktual ke formal, Anda lihat dari main program dia akan mengirimkan nilai 5 ke parameter formal, 10 parameter formal. Nah, setelah itu baru dibaca dan dikenakan operasi A plus B 15. 15 sekarang jumlah berisi nilai 15. Nah, 15 akan di-returnkan. Di-returnkan kemana? Di-returnkan ke variabel hasil karena variabel hasil menampung operasi perhitungan dari fungsi jumlah. Nah, ini akan dikirimkan, setelah itu siap untuk dicetak. Nah, sampai di sini selesai. Jadi kira-kira seperti itu untuk fungsi ya. Jadi kalau prosedur itu tidak ada nilai balikannya, void. Nah, kalau fungsi itu non void, ada return-nya, berarti ada sesuatu yang dikembalikan, ada return value-nya. Baik, kita sudah sampai di slide yang terindah, slide terakhir. Semoga apa teori yang kami berikan dapat Anda pahami, nanti dilengkapi dengan video untuk tutorial pengkodeannya secara terpisah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.